damai sejahtera bagi kamu sekalian. Amin. Tidak ada tempat ideal yang saya dan saudara secara batiniah bisa sepakat dengannya di bumi ini, ya. Karena tempatmu sesungguhnya adalah di sana di rumah Bapa. Amin, amin, saudara. Amin. Amin, amin. Cita yang tidak pernah terbatas, kan? Semua pekerjaan kita, gajinya tidak pernah memuaskan kita. Gitu. Semua penghasilan-penghasilan, apapun itu tidak pernah membawa kita kepada kebebasan dari belenggu, ya, karena belenggunya itu ada di dalam diri kita. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Saya putar di awal tadi Yesus Kristus Tuhan, ya, saudara ya. Saya pikir itu bagus ya lagunya karena dibalik ya. Kita kan kenal Tuhan Yesus Kristus, nah, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Saya kira malam hari ini, minggu ini, ya, teman-teman yang punya kegundahan, ya, ingin nanya-nanya banyak hal gitu kan, tentang berita-berita yang viral, ya bisa di dalam minggu ini ya. Saya juga akan layani gitu ya, supaya kita sama-sama pada intinya satu, ya. Kita sampai di rumah Bapa, oke? Karena kemarin tuh ada pertanyaan kan saya bilang ya, katanya kan saya bilang janji-janji, ya. Tadi 2 Korintus 7 ayat 1, kan? Coba baca ulang kalimat pertamanya, Pak. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara dengar aja, dengar, fokus ya. Ada kata janji di situ. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, Oke. marilah. Udah tuh. Jadi saudara-saudaraku, sekarang itu kita memiliki janji-janji itu. Nah, kan saya tanya kemarin, janji apa itu? Ya, saya masih ingat ya. Dorcas jawab ahli waris gitu. Ya, Rahel jawab kemuliaan. Nah, rupanya masih belum puncaknya itu, saudara. Janji yang dimaksud di situ adalah janji yang dimaksud di situ adalah janji yang benar-benar sejak awal disampaikan oleh Yahweh, ya, Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, gitu ya, yang kemudian digenapi di dalam Yerusalem baru. Janjinya itu adalah, ya, malam hari ini saudara tetapkan dalam hati. Janjinya itu sangat luar biasa. Aku jadi bapakmu, kau jadi anakku. Itu janjinya, rupanya itu saudara. Ya, memang journey-nya itu ya itu adalah perjalanannya. Makanya Yesus ya sebagai perintis ya. Ya, perintis. Perintis itu karena dia jadi imam. Saudara mengerti kata imam ya, yang mewakili, tapi dia merintis. Ya, dia duluan gitu. Ya. dengan cara dia jadi perintis, maka kita punya jalan. Tapi Yesus bilang, akulah jalan. Tapi dia bilang, ini jalannya panjang loh. Sabar ya. Sabar gitu. Perjalanan ini jauh loh. Jauh. Akulah jalan. Dan kebenaran, dalam perjalanan ini tidak bisa hanya jalan saja. Tapi dengan kebenaran, harus diubah. Kamu harus diubah. Kita semua harus berubah gitu. Dan akhirnya dia bilang apa? Dan akulah hidup. Jadi dia bilang, kalau kamu mau sampai ke rumah Bapa, itu kan di Yohanes 14. Kamu harus hidup seperti aku hidup. Gitu. Akulah hidup. Akulah jalan ke sana. Terakhir dia bilang, ini kata-kata ini berurut, saudara. Aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Aku jalan artinya, aku yang merintis. Aku yang buat jalan ini. Nggak ada orang yang sampai kepada rumah Bapa kalau nggak lewat aku. Nggak ada memang. Rumah Bapa itu artinya apa, saudara? Ada keluarga di dalamnya. Gitu. Ada keluarga. Jadi menjadi keluarga kerajaannya Bapa ini suatu yang
benar-benar memang spesial gitu, khusus gitu. Jadi Yesus bilang, aku yang akan merintis, aku jalan, ya, aku kebenaran. Dalam perjalanan ini, kamu harus diubah, gitu. Untuk kemudian memiliki hidup karena akulah hidup, supaya apabila Kristus itu menjadi hidup kita, dia yang adalah jalan dan kebenaran, maka ketika dia menyatakan diri, kamu juga jadi ikut menyatakan diri, gitu saudara ya. Nah, semua ini Bapak Ibu ya, ini sangat penting buat apa ya saudara ya? Sangat penting di dalam keadaan hidup kita, gitu ya, keadaan hidup kita yang berada di bawah beratnya tekanan, gitu ya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ya, ayat 1 sampai 5 ya, itu ada beratnya tekanan gitu. Nah, jadi supaya kita melihat tekanan ini itu atau beban ini itu ringan, maka kita harus mengerti itu kebenaran. Nah, cara mengertinya yaitu belajar tentang kebenaran itu. Nah, banyak kebenaran karena banyak baca Alkitab, apalagi punya banyak grup WA, dapat banyak video, dapat banyak renungan, gitu kan? Nah, teman-teman, saya mulai dari hal-hal yang ringan ya. Kemarin kan kita tanya jawab tuh ya, saya berikan pertanyaan, tapi saya baca beberapa penjelasan dari teman-teman ya. Ingat ya, janjinya Allah itu adalah supaya apa saudara? Dia itu jadi bapa dan kita itu jadi anaknya. Nah, mari kita lihat dulu ya janji itu ya. Sebelum kita lanjut ya, di Wahyu pasal 21. Nah, ayatnya yang ke-7. Nah, jadi gampang ingatnya ya. 21 ayat 7 ya. Jadi kalau saudara apa? Ingat kitab Wahyu, ingat angka 7, 21, 14, 21. Diatur sedemikian rupa untuk terletak di dalam itu hal-hal yang sangat penting bagi orang-orang pilihan ya. Nah, Wahyu 21 ayat 7 katakan begini. Barang siapa menang? Nah, ini saudara tahu nggak? Ini akhir dari ya, ini menarik loh. Ini ada, saya ulang saudara, ada 8 tuh begini ya. 8 kata menang di dalam kitab Wahyu. Ada 8. Saya ulang ya kata-kata saya ya. Ada 9 kata menang dalam kitab Wahyu. Ada 1 ayat yang mengandung 2 kata menang. Dan itu yang memang yang paling kedua yang penting. Jadi saya tuliskan dua-dua ayatnya ya. 3, menarik juga ya. 217 dan 213. Nih. Jadi teman-teman ya, ada 9 kata menang di dalam kitab Wahyu ya. Saya angkat 2 yang tertinggi saja nih ya. Yang paling akhir itu adalah yang di 21 ayat 7. Di ayat 1 sampai 6 itu dicerita mengenai langit baru, bumi baru, dan kemudian ada kota kudus, kota mulia, yaitu Yerusalem baru. Saudara harus benar-benar punya imajinasi, fantasi batinnya yang apa ya? Yang gemerlapan mengenai ini. Jadi, teman-teman, kalau saudara mau bersukacita menjadi orang Kristen tuh ya, sukacitanya itu bukan karena di bumi ini tuh kita merasa damai sejahtera, kemudian juga mengalami sukacita gitu ya, dipagari dengan malaikat surgawi gitu ya. Sukacita yang sesungguhnya itu, yang sejati itu, kalau kita tuh memiliki sukacita bahwa satu hari nanti, saudara dan saya itu akan melihat kota yang mulia itu, kota yang kudus itu. Nah itu,
Saudara mana yang menaruh pengharapannya dengan kepada hal-hal begitu itu, semakin hari itu pasti semakin akan dikhususkan bagi Allah, dikhususkan bagi Allah, ya, semakin dikhususkan bagi Allah. Nah, ketika kita semakin dikhususkan bagi Allah, uh, si jahat itu tidak akan menjaman, saudara. Itu tadi Bu Esther nyanyi lagu, Engkaulah perlindunganku. Itu saudara, itu di dalam spirit, ya, di dalam spirit bahwa, aku ini di sini tuh benar-benar menanti-nantikan untuk bersama dengan engkau loh, gitu. Bersama dengan engkau. Jadi itu di dalam spirit of holiness seperti itu. Saya ulang kata-kata itu ya, karena baru tadi saya tulis kata-kata itu ke Pak Roni. Hal yang berbeda dalam kehidupan kita ini, saudara, itu adalah ketika kita memiliki suasana batin atau gairah mengenai spirit of holiness. Semangat untuk suci, dan semangat untuk suci itu bukan hanya dipisahkan dari dunia ini, bukan. Banyak hal untuk melakukan itu, tapi ini dikhususkan bagi Allah. Jadi dipisahkan dari dunia, tetapi harus dikhususkan bagi Allah. Harus dikhususkan. Karena yang dikhususkan ini dibilang, kamu ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercela. Gitu. Nah ini ini yang harus membuat kita itu punya spesial power gitu ya, memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Ya, itu harus kita miliki, ya. Itu kita harus malah saudara ya, kejar itu di dalam kehidupan kita, ya. Kalau saudara perhatikan kata-kata ini ya. Jadi kata-kata menang di sini itu dibilang barang siapa menang akan memperoleh semuanya ini. Nah, saudara, supaya kita bisa ulang lagi, apa sih semuanya ini? Nah, ini kan ya mengenai ayat 1 sampai 7 itu. Nah, saya rindu satu orang mungkin untuk baca ya. Coba perhatikan teman-temannya. Saya nggak pernah nih orang yang paling awal ketemu saya di sini mengenai ini tuh Ibu Esther Meirita, saudara ya. Dari dulu, kalau Bu Esther ingat tahun berapa ya? 2014 mungkin ya. Itu berapa tuh? 2014 itu berapa tahun yang lalu ya? 9 tahun yang lalu, itu saya dan Bu Esther tuh buat seminar. Jadi Natal dijadiin seminar sehari. Gitu. Itu langsung judulnya mengenai langit baru, bumi baru itu, saudara. Ya, mengenai masuk dalam kelegaan, perlombaan yang diwajibkan supaya kita sampai ke langit baru, bumi baru. Nah, sampai hari ini nggak pernah, ya, teman-teman kalau perhatikan, ya saya konsisten sekali dengan materi itu karena ini akan mengubah, ya. Makanya saya bilang ya, ini hanya semakin kaya kalau saudara perhatikan. Malam ini saya lagi bicara spirit of holiness, ya. Ya, jadi spirit of holiness itu bukan hanya pisahkan diriku dari dunia ini, bukan, tapi yang lebih khusus dari itu, karena kita harus dikhususkan bagi Allah adalah apa? Semakin kudambah kerajaanmu. Apakah dalam hidup kita sehari-hari benar nih kita semakin dambahkan gitu kerajaannya itu. Nah, saudara nggak mungkin dambahkan kerajaannya kalau you never know or you don't you know just a little bit, hanya tahu sedikit mengenai kerajaan itu kan gitu. Nah, makanya teman-teman ya, kalau punya waktu senggang atau apa gitu ya, saudara sering-sering baca ini ayat 1 sampai 7. Siapa yang mau baca silakan. Wahyu 1 ayat 1 sampai 7. Langit yang baru dan bumi yang baru,
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Yang bersuka cita boleh bilang amin dulu. Amin, amin. 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 Kalau saya menanya gini, adakah hatimu gelisah gitu? Adakah hatimu mengkhawatirkan satu hal di depanmu gitu? Ingatlah bahwa satu hari nanti segalanya sesuatu itu akan berlalu. Ingat itu saudara, ya. Dan itu penghiburan yang absolut, mutlak sekali. Mutlak sekali. Kita diajar Yesus untuk berharap, bersukacita dan memiliki pengharapan yang tak berujung itu ke sini. Jadi kalau kita tidak punya spirit of holiness seperti itu, kita tidak punya gairah batin seperti itu, kita pasti bengong dalam perjalanan. Niscaya, saudara, keniscayaan itu. Maka ada orang bilang, kenapa ya Pak ya? Kenapa ya Pak ya? Kenapa ya Pak ya? Ya kamu bilang kenapa karena nggak dapatkan jawaban-jawabannya di dalam ayat ini, saudara. Gitu, saudara ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, where we are going, ya, kita itu sebenarnya kan mau pulang ke rumah Bapak nih, saudara. Nah, rumah Bapak itu ini nih, kemah Allah. Saudara ya, itu kemah Allah. Itulah kota yang kudus itu, gitu. Nah, Allah janji satu. Dan ini kalau saudara telusuri, sudah pernah saya jelaskan ini, wow, melalui perjanjian-perjanjian, memperhabarui perjanjian itu, ini kata-kata ini saudara, ini diulang berkali-kali kepada nabi-nabi di perjanjian-perjanjian lama. Bahwa dia mau menjadi Allah kita, dan kita menjadi umatnya. Itu yang dia mau. Tetapi menarik kan, ketika ada kata menang di sini, tiba-tiba muncul kata anak. Itu saudara harus benar-benar memiliki menaruh perhatian, sesuatu perhatian yang tiba-tiba dalam pasal yang sama, topik yang sama, berdekatan ayatnya tiba-tiba berubah menjadi anak. Karena kalau saudara perhatikan, semua ayat 1 sampai 6 ini adalah kesimpulannya. Ia akan memperoleh semuanya ini. Yang mana itu, saudara? Yang mana itu semua ini? Tentu saja ayat 1 sampai ayat 6. Tetapi apa? Mereka yang menang. Dan mereka yang menang itu anak loh, saudara. Mereka itu ada anak. Nah, hal ini akan mendasari kita di dalam segala hal yang kita bahas mengenai kebenaran. Ketika Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tuh sebenarnya punya perkara hanya di titik tengah itu, saudara. Yaitu kebenaran itu. Karena jalan itu justification, pembenaran. Gitu. Tidak ada orang yang mampu memilih
gitu. Yesus itu sebagai jalannya, gitu. Bapa menarik mereka kepada Yesus. Yesus yang bilang, tidak ada yang datang kepadaku kalau Bapa tidak tarik datang kepadaku. Menarik kan gitu. Tapi ingat di situ dibilang perjalanannya Yesus sendiri yang jadi merintis perjalanan itu. Gitu. Nah itu nanti kita akan pelajari itu. Ya, kita harus mengikuti dia gitu dalam perjalanan itu. Ya, ya. Dan kemudian yang bagian akhir itu, akulah hidup. Hidup itu juga saudara itu menjadi satu hasil itu hidup itu saudara. Ya. Dialah yang hidup. Dikatakan dia yang hidup. Bukan hanya dia itu saudara bangkit, tapi dia itu memiliki hidup itu. Dan dia kemudian menyerahkan nyawanya, mati, kemudian dia mengambilnya kembali. Dia yang hidup. Ketika Kolose 3 ayat 4 berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Nah, jadi, berarti ada sesuatu ya. Kalau Kristus itu hidup kita, bagaimana supaya Kristus itu hidup kita? Itu bicara mengenai yang di tengahnya nih, saudara. Akulah kebenaran. Nah, kebenaran yang seperti apa nih, saudara, yang kita harus ikuti, ya? Nah, kita artinya apa? Kita belajar mengenai kebenaran ini. Belajar mengenai kebenaran ini, ingat ya, saudara, itu selalu bicara mengenai kita punya satu tujuan akhir, ya, yaitu ke kemah Allah, itu kemah yang abadi, ya. Kita kalau saudara ingat gimana ya, pernah saya buat ya sekira ini ya. Saya angkat lagi diagram-diagram yang dulu ya, yang kita sudah pelajari ya. Oh ya, bagus nih. Lupanya mulai dari atas. Jadi saya tadi pikirnya itu mulai dari bawah, jadi saya panjang juga nih. Ini kan? Nah ini, jadi ya ini tidak akan pernah habis-habis, saudara. Membahas mengenai perjalanan kemuliaan anak-anak Allah. Saya ngobrol ya dengan salah satu teman tadi, mengapa orang sering berbicara, kenapa ya Pak orang Kristen begini? Padahal orang Kristen loh, gitu. Ya karena perspektifnya tidak dilihat dari perjalanan kemuliaan, gitu. Seperti ada di posting oleh siapa tadi? Oleh ya ada di grup tuh saya perhatikan kan. Mengenai apa tadi itu ajaran Kristen gitu saudara ya. Itu bukan ajaran Kristen gitu. Ajaran Kristen itu juga belum tentu membawa orang sampai ke rumah Bapa gitu. Jadi yang bisa membawa orang sampai ke rumah Bapa itu adalah kalau mereka hidup ya. Kristus itu adalah hidupnya. Ya, karena tidak ada orang yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus, gitu. Ya, Yesus yang adalah apa? Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang menarik ada, saudara, mengetahui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, kalau tidak mengenali Yesus itu sebagai Tuhan dan Yesus itu Juru Selamat, kita itu menjadi bertanya-tanya terus. Pak, kenapa ya? Itu orang Kristen tapi begini. Begitu loh, saudara. Jawabannya kita menemukan kalau apa? Kita semakin benar-benar mengenal, oh Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Juru Selamat. Ada satu lagi, Yesus itu adalah Kristus. Gitu. Kalau kita ketemu, semakin tahu itu apa, itu kenapa, wah kita menemukan jawaban itu. Oh, ini ya yang menyebabkan ya pertanyaan-pertanyaan itu muncul gitu. Nah, seperti jangankan ke orang lain, saudara, di hidup kita sendiri. Kenapa ya saya masih tenggelam muncul ya? Kenapa saya goncang ya dalam keadaan begini begitu?
Itu terkait juga dengan jawaban-jawaban di dalam kebenaran itu. Gitu. Nah, sekali lagi ya, saudara, kita harus selalu dibawa pada pemandangan ini, ya, bahwa janjinya Allah, kita kembali ke rumahnya, gitu, yaitu kemah Allah, yaitu Yesus sebut rumah Bapa, di rumah Bapakku, ya. Wahyu Allah kepada Yesus bilang di kemah dia, ya, di kemah Allah, ya. Itu ada kemuliaan, itulah kerajaan Bapa, Yerusalem baru itu, kan. Harus ke sana perjalanan kita. Nah, untuk sampai ke sana, Bapa mengutus Yesus, ya. Saya percepat aja di sini, ya. Ya, Yesus, Bapa mengutus Yesus. Kita hidup di dalam kerajaan Kristus, ya. Kita diambil dari kerajaan kegelapan, ya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah kedaulatannya Bapa, ya. Kedaulatannya Bapa loh, ya. Jadi tidak ada orang yang datang kepadaku, kata Yesus, kalau tidak ditarik oleh Bapa kepadaku. Jadi itu kedaulatan Bapa, ya. Itulah kasihnya yang dikaruniakan dan mengaruniakan anaknya, gitu, ya, mengaruniakan anaknya, saudara, ya. Ini saudaranya, soalnya siapa ya? Ada Yanti, ya, Yanti ada, ya, Yanti sama Rida, perhatiin ini, ya. Saya juga tadi baca ada punya Elsa. Teman-teman yang belum sempat ini, ya, kasih narasi atau pemahaman mengenai gambar yang saya kirim itu, teman-teman bisa ikutin saja, ya. Kita itu harus benar-benar punya pemahaman yang benar mengenai ini, bahwa Yesus, kita ikut Yesus karena apa? Karena Bapa, ya, karena Bapa yang menarik kita datang kepada Yesus. Oke. Jadi teman-teman perhatikan kata percaya sama kasih karunia, ya, jangan kebalik-balik. Percaya, kasih karunia, dimeterai Roh Kudus. Nah, itu saya perhatiin tuh penjabarannya, semua kata-katanya lengkap, pasalnya ada semua, tapi ketukar-tukar gitu. Nah, coba makanya saya munculin gambar ini lagi, ya. Jadi Yohanes pasal yang keberapa? Pasal yang ke-6, ya. Ya, ayatnya yang ke-44. Oke. Coba Yanti coba baca. Yohanes 6 ayat 44. Nanti Rida coba baca Yohanes 10 ayat 28. Oh, sorry, Yohanes. Jadi Yanti baca Yohanes 6 ayat 44 ya tadi, sama 65, ya. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Teman-teman, sebentar ya, coba perhatiin satu ayat itu. Luar biasa nggak? Jadi, ini Yesus di sini. Tidak ada orang yang datang kepadaku, orang. Jadi ada tiga pribadi yang diceritakan di dalam ayat ini loh. Tidak ada orang yang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus. Coba ulangin ayat itu 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Amin, ya. Soalnya kata ayat itu tuh ada kata itu pula, kubangkitkan pada akhir zaman.
Wah, walaupun besok-besok kita pasti mati Pak Tadus, tapi pasti dibangkitkan. Aduh, yang Amin, amin. saya tanya jujur nih Pak Tadus, Bapak takut mati nggak? Sekarang tidak takut. Ah, Bapak jujur dulu. Ya, Benar-benar tidak ada. Oke, saya tanya Bu Esther. Pak Tadus kalau tanya saya takut mati nggak? Ada Pak ketakutan. Ada Pak. Ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Ngeri-ngeri sedap. Emang sedap tapi ngeri Pak. Enggak. Iya kan? Yang ngerinya apa tuh? Ya, badan kita kan normal tuh. Aduh, mati ya gitu. Ah, itu. Mati ya. Batin kita yang memberikan eh, kekuatan kan. Jangan takut mati. Kamu pasti ketemu dengan penebusmu. Kan gitu. Ini kan di dalam diri kita kan begitu. Benar nggak coba? Coba saya kalau Pak Tadus ini emang ini ya, mungkin dia icon gitu ya. Ada istilah icon di dalam Alkitab Saudara. Icon, icon. Icon itu menyinarkan kemuliaan. Saya juga baru dapat ayatnya itu, wah menarik juga kata itu ya. Jadi orang mencerminkan kemuliaan itu ya seperti kaca, mantul gitu. Tapi kita lihat saja mantul belum sesungguhnya. Nah, orang yang menyinarkan kemuliaan artinya dia sudah menjadi sumber gitu. Gitu saudara ya. Bu Esther takut mati nggak? Sebenarnya yang ditakutkan tuh proses kematiannya itu, Pak. Ya, bagus Bu Esther kasih tahu kan. Seandainya mati ini tiba-tiba hilang. Wah, oke lah ya. Oke. Jadi kita minta kan, kalau bisa Tuhan nggak aku rasakanlah sakit itu pada saat mati. Nah, ini. Saya juga sama tuh mikir-mikir. Sampai aku sering baca ayat itu kan. Dia apa? Katanya apa itu ya? Sering kita baca ayat itu. Di pembaringan ya, di pembaringannya gitu. Di pembaringannya kusembuhkan dia. Tapi ada istilah ini loh, mengambil nyawanya di pembaringannya. Jadi ingat Jadi nggak? orang benar tuh meninggal di pembaringannya gitu. Gitu. Orang benar tuh meninggal tuh di pembaringannya. Jadi wah. Terus ada teman kita yang meninggalnya kayak gitu. Gitu. Jadi wah itu bagus ya kalau sampai begitu. Kan nggak terasa Pak Tadus gitu. Mohon maaf nih Pak Tadus, ada teman kami dulu yang meninggalnya nggak kayak gitu Pak Tadus. Wah, dia itu jatuh di gang sempit di jalan itu. Sampai hanya dikenali sama orang lain dan kemudian ketahuan bahwa dia meninggal. Ada teman kami yang pulang dari kerja terus tidur baringan, habis minum kopi kata istrinya, pas istrinya lihat udah nggak ada. Nah pengennya yang kedua gitu Pak Tadus. Kalau bisa minta. Nah tapi hal yang bisa mengalahkan keadaan-keadaan itu semua kan bahwa kita itu pergi ya melihat dan berjumpa dengan penebus gitu. Jadi baca Yohanes 6 ayat 44 itu dan akan kubangkitkan gitu kan. Wah, itu pelipur larah itu tuh kan gitu. Nah, ya. Nah, coba baca ayat 65 Yanti. Ingat ya. Jadi Yesus yang Bapa yang tarik kita kepada Yesus. Nah, coba nanti saudara perhatikan kata-kata ini karena ini mewakili gambar ini gitu ya. Ini awal sekali lah ini awal. Kita nggak nyampur-nyampurin dengan yang lain dulu. Ini awal, kita semua harus benar-benar beres mengenai ini. Jadi ini yang akan muncul dari sini. Waduh, saya harus benar-benar mengucap syukur nih karena kok bisa ya gue jadi dipilih gitu ya oleh Bapa loh. Jadi saudara, aduh luar biasa. Masya Allah ini ya. Bapa dari tempatnya yang tertinggi, dia bilang di dalam terang yang bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, 1 Timotius 6 ayat 16, melihat aku dan kau dan dibawa kepada Yesus. Wow, how great that. Ayat 65. Ayat 65,
Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Amin. Jadi dikaruniakan. Ya, oke. Siapa yang bersuka cita karena engkau dipilih? Tidak ada, nggak mungkin saudara hadir di Zoom ini kalau saudara benar-benar tidak dikaruniakan itu. Wah, mungkin. Wah, susah sekali ikut Zoom ini. Dia udah tiap malam duduk di sini 3 jam. Aku belum pernah ikut Zoom 3 jam. Ini Bu Esther mungkin sering banget ikut. Nggak pernah, nggak ada lagi itu. Udah gitu kita dipelototin, ditanyain, dikasih soal kuis. Apa sih untungnya? Jadi ujian juga sih teman. Tapi makanya kalau saya sampaikan di sini hal-hal yang saudara perhatikan, itu bukan hal-hal yang saya renungkan, saya cari. Ini yang saya sampaikan hari ini tuh saya renungkan 3 hari. Jadi saya tuh sengaja buat jadwal saya Senin, Selasa, Kamis. Supaya setelah Kamis saya punya nafas untuk siapkan lagi gitu. Sebenarnya tuh saudara. Itu ya itu kelemahan saya. Saya sebenarnya bilang Pak Lepri begitu supaya saya tuh punya persiapan. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu itu saya siapkan tuh. Jadi saya udah siap sampai Kamis. Saya nih kalau mulai Senin udah siap sampai Kamis. Gitu. Ya, tapi saudara, ini bukan manusia yang berbicara ya. Kalau manusia itu tidak ada apa-apanya, saudara ya. Seperti pengetahuan kita yang disampaikan guru SD kita dulu udah habis. Tapi kalau ini dari Tuhan firman-Nya, maka ada Roh Kudus yang akan terus menjadikannya itu apa? Saya selalu ingat ya Pak Tadus, Wahyu 22 ayat 1. Jadi sungai air kehidupan. Ke sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguk airmu. Ya, kita harus selalu, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, pasti akan dipuaskan. Batin saya dan saudara itu makanannya itu kebenaran. Terus tiba-tiba dia puas. Dia nggak bisa dipuaskan oleh dunia ini. Ya, Pak Lepri sering minta kirim martabak, nggak bisa. Ya, baca Alkitab kalau mau, ya kan? Ya, nggak apa-apa kalau Pak Lepri digituin tuh udah mungkin yang kayak ayat yang dikirim Elsa tadi ya, dicelah dan dihina, ya. Ya, itu adalah ujian. Jadi, saudara, kita ditarik dan itu dikaruniakan. Nah, makanya Pak Anton kan cerita mengenai karunia iman. Oke, saudara, tangkap satu. Kita mendapat karunia iman. Terus, saya pokoknya tukang menyimpulkan nih, saudara. Kemudian Pak Stefanus kasih tahu kemarin apa? Kamu dibenarkan. Karena itu. Itu yang disebut di Kolose 1 ayat 22. Kamu ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercela. Saudara bisa bayangkan nggak? Kamu ditempatkan oleh siapa? Bapa yang tempatkan. Kudus, nggak, mana ada kita yang bisa kudus tak bercela gitu. Dari mana ceritanya? Ya kan, habis kita. Tapi Bapa yang tempatkan tak bercacat, tak bercela, kudus. Kita ditempatkan kudus. Nah, ini yang disebut dikuduskan oleh iman. Gitu. Jadi kita dikaruniakan. Nah, mari kita lihat perjalanan selanjutnya. Apa perjalanan selanjutnya, saudara? Sebelum kita lanjut, coba kita lihat ini, diagram ini. Jadi dari kerajaan kegelapan itu, Bapa gitu ya, menarik kita di situ. Dan karena demikian kita bisa mengaku dan percaya, ya. Ada tanda kita kita mengaku itu kita bertobat kan gitu. Nah, ada tanda baptisan. Jadi kita dibenarkan karena iman, dikaruniakan iman, mendapat materai Roh Kudus, ya. Coba ya, Rida Yanti bisa perhatiin itu atau teman-teman yang lain bahwa bukan karena kita bukan karena kita percaya kemudian kita menerima kasih karunia. Ya, aku baca itu ya. Bukan karena kita percaya jadi kita menerima kasih karunia gitu. Tapi oleh iman kita masuk ke dalam kasih karunia ini. Jadi supaya teman-teman nanti bisa baca ulang Roma 5 ayat 2
Roma 5 ayat 2. Nanti ya baca ulang. Jadi oleh iman kita masuk kepada kasih karunia itu. Iman yang mana ini? Iman yang dikaruniakan. Yang dikaruniakan oleh Bapa dari Yohanes 6 ayat 65. Karena kita ditarik oleh Bapa kepada Yesus gitu. Ya, ayat 44 Yohanes 6. Urutannya ya. Jadi karena oleh iman yang dikaruniakan itu, ya. Jadi nggak ada orang yang tiba-tiba jadi tidak ada orang yang begini, saya ulang ya. Jadi karena kita dikaruniakan iman, maka kita jadi bisa percaya gitu. Karena kita dikaruniakan iman, maka kita bisa percaya. Ya. Pada saat kita percaya, kita dimeterai Roh Kudus. Itu di Efesus 1 ayat 13. Oke. Nah, kita dipindahkan. Nah, pada saat itu ini yang pertanyaannya Pak Anton, apa yang terjadi pada saat Yesus katakan di kayu salib sudah selesai? Kita dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus, kan? Oke, kita dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Di dalam kerajaan Kristus. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi new creation. Kita menjadi ciptaan yang baru. Dari mana? Ini yang sering ini Pak, ini yang sering biasanya ciptaan baru, manusia baru nih yang mana? Ya, di sini persis nih diceritakan. Saudara perhatikan, ini diagram yang saudara belum ini cerita sederhana nih. Ini diagram yang sangat sederhana menceritakan kepada kita perjalanannya nih, ya. Ya, dari ciptaan yang baru ini, saudara, kita itu diberikan kita bisa mengerti firman tuh. Ya, kita dikasih tahu firman, masuk. Kenapa? Ada Roh Kudus yang menyingkapkan di dalam diri kita, ya. Akhirnya apa? Karena ada Roh Kudus yang menyingkapkan, akhirnya kita bisa belajar. Yang namanya belajar, kita jadi murid, ya, saudara. Nah, di sini ada proses untuk jadi murid itu, ya. Oke. Nah, janji Bapa, ya, janji Bapa itu untuk memberikan kepada kita saudara, anaknya yang tunggal. Apa? Kenapa? Roh Kudus. Ya, memberikan kita Roh Kudus. Wah, ini masih ingat dia. Luar biasa. Jadi janji Bapa. Jadi ini saudara ya, perhatikan ya. Nih di sini ya. Jadi ini bagian pertama nih, bagian pertama. Lihat ya diagramnya ya. Itu nih, lihat nggak? Ini dari surga. Ini saudara nih. Nih. Contoh nih, ini hati-hati. Ini nggak tahu nih. Saya nggak tahu. Iya, remove. Nggak tahu siapa soalnya. Ya. Jadi dari Bapa, saudara kasih sendiri ayatnya di sini ya. Nanti printin kasih ayatnya di sini. Ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa disebut kasih karunia? Kasihnya Allah yang begitu besar, dia kan yang memiliki apa? Dia yang memiliki segala sesuatu. Dialah self-existence itu. Dialah yang ada, satu-satunya. Dia yang satu-satunya tidak takluk ke dalam maut. Dialah Allah yang esa, gitu kan? Oke? Nah, dia punya kasih dan dengan kedaulatannya dia bawa kita gitu ya kepada Kristus ya. Tadi kita jelaskan ya. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dia pindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya ya. Nah, dari sini ada janji Bapa, saudara, yang memberikan Roh Kudus ya, jadi jaminan. Perhatiin ya. Nah, sebelum sampai situ ya. Jadi ini beres ya. Wah, kita dikaruniakan, karunia iman. Dengan iman kita masuk ke dalam kasih karunia. Ya, coba siapa ya? Coba Rahel baca itu Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayatnya yang kedua nih, saudara. Ayat yang kedua, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Jadi oleh Allah. Gitu.
Sorry, sebentar. Coba baca ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, terus? Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, ya. Jadi di Roma 5 ayat 2 itu jelas banget, ya. Jadi oleh Allah itu sorry, itu kata-katanya agak, coba di kalimat awal di Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh Oleh jalan Allah kita juga beroleh oleh Allah kita juga beroleh jalan masuk oleh iman oleh iman pada kasih karunia ini. kepada kasih karunia. Gitu. Jadi kasih karunia-Nya Allah ini apa, saudara? Apa, saudara? Bisa ini, bisa ini. Itu adalah anugerah. Atau itu adalah, yaitu kasih karunia atau anugerah, ya. Nah, jadi kita bisa masuk ke dalam kasih karunia anugerah itu kalau Bapa tidak bawa kita ke situ, ya. Kita menjadi ciptaan baru. Selesai kan? Kita dikuduskan. Jadi nggak bisa ada orang sampai ke sini kalau bukan Yesus yang bawa sini. Nah, tapi selanjutnya apa? Apakah kemudian orang sudah selesai? Nah, ini kan selalu pertanyaan ada di sini. Pak, dia kan udah Kristen. Dia percaya loh Yesus itu Tuhan. Artinya tidak mungkin kan kalau bukan Roh Kudus, betul loh. Itu betul sekali tapi dia ciptaan baru. Bapa itu belum selesai pekerjaannya kalau sampai di sini. Bapa meneruskan pekerjaannya tetap melalui Roh Kudus gitu, ya. Sebagai jaminan. Nah, dia Roh Kudus ini, ya, itu yang akan membawa kita supaya kita itu menjadi orang yang hidup memancarkan cara hidup yang benar. Nah, ini ya, dikayosune, cara hidup yang benar. Jadi Roh Kudus ini akan membawa kita untuk memancarkan cara hidup yang benar dikayosune. Makanya Matius 5 ayat 20 bilang begini, kalau hidup keagamaanmu itu tidak lebih baik dari hidup para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Untuk apa Roh Kudus? Memang untuk membedakan kita dengan jalan-jalan yang lain yang seolah-olah jalan untuk menjadi hidup baik yang orang pikir dapat sampai ke surga gitu. Yesus simpulkan di Matius 5 ayat 20. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar gitu. Tidak lebih benar. Ya, dari ahli Taurat dan orang Farisi ini, ahli Taurat orang Farisi sudah bisa bayangkan kan. Mereka adalah orang-orang yang taat dalam Taurat dan kemudian punya kepribadian Farisi yang benar-benar taat dalam melaksanakan acara agamawi gitu. Perpuluhan mereka bayar. Itu kan? Itu berpuasa mereka lakukan gitu. Tapi Yesus bilang, tetapi Yesus mengecam mereka, kamu tuh seperti kuburan, di luarnya putih, dalamnya tulang belulang. Ada apa nih? Ada sesuatu dong yang hilang di sini gitu. Nah, Roh Kudus itu dibawa, Roh Kudus itu jadi janjinya Bapa, jadi jaminan gitu. Supaya kita memperoleh seluruhnya katanya. Menurut 2 Korintus 5 ayat 5 Efesus 1 ayat 14 dan Efesus 1 ayat 14. Dua ayat itu paralel tuh. Ya. Coba saya lupa ya, 2 Korintus 5 ayat 5 atau 1 Korintus 5 ayat 5. Iya, 2 Korintus 5 ayat 5. Oke, 2 Korintus 5 ayat 5 dan Efesus 1 ayat 14 itu paralel. Jadi sampai kamu memperoleh seluruhnya. Jadi ada hal, jadi dibilang di Efesus 1:14 begini, Saudara. Dan Roh Kudus ya, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian sampai kamu memperoleh seluruhnya. Saudara coba cerna kata-katanya ya. Dan Roh Kudus yang tadi di ayat 13 dibilang ketika kamu percaya, kamu dimeterai Roh Kudus. Ayat 14-nya bilang ini, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian sampai kamu memperoleh seluruhnya. Oh, berarti dia memiliki
peran dong Roh Kudus ini. Makanya benar, Bapa janji itu, gitu. Jadi jaminan. Nah, apa itu? Ini perjalanannya. Dibaptis Roh Kudus, ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus sampai dia jadi manusia baru. Sampai dia jadi manusia baru. Ya. Coba lihat gambarnya. Ini mata hatinya bisa lihat Kristus. Hanya mata hatinya saja. Gitu. Mata hatinya. Wah, semua pikiran dan perasaannya, kalau dia dulunya pencopet, dia masih bisa copet gitu. Masih gayanya begitu. Ya. Masih gitu, Saudara. Tapi ketika dia dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, pikiran dan perasaannya itu ya ada di dalam Kristus. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 itu. Di Kolose pasal 2 dikatakan 2 ayat 7 kalau nggak salah. Berakar di dalam Kristus. Oke? Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Itu kepakai kata peripateo itu. Jadi diulang-ulang gitu, diulang-ulang, ya. Benar ya? 2 ayat 6 atau 2 ayat 7? Kolose 2 ayat 6 atau Kolose 2 ayat 7? Itu sejajar dengan Filipi 2 ayat 5 itu. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaanmu itu yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Konfirmasi Kolose berapa? 2 ayat 6 dan 7. Oke, bisa baca, Mak? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, sudah terima karena dikaruniakan. Oke, sudah terima. Terus? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam sini. Ini kerajaan Kristus. Wah, dimerahin ini saudara ya. We are all of us here ada di dalam sini nih, proses ini nih. Ya. Jadi hendaklah hidupmu Tetap di dalam Dia. tetap di dalam Dia, terus Hendaklah kamu berakar di dalam Dia berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. bangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ya. Nah, saudara, ketika saudara terus bertumbuh, muncul buah-buah roh, karunia-karunia roh, saudara ya. Nah, orang ini menjadi apa, saudara? Hidup oleh roh. Wah, rohnya itu yang dibilang ya. Jadi disinilah pembaharuan hidup itu oleh Roh Kudus. Inilah proses pengudusan itu, yaitu diubah terus-menerusnya. Hendaklah kamu diubah di dalam roh dan pikiran. Ya, pertama pikirannya, ya ini hanya mata hati, ini saudara ya. Jadi kalau saudara ingat Efesus 1 ayat 18, coba baca Efesus 1 ayat 18. Supaya Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Oke, jadi supaya Ia membuat mata hatimu terang, loh saudara. Ya, mata hatimu terang. Karena ada mata hati yang nggak pernah kebuka, terselubung. Dia bisa lihat pengharapan yang ada, ya, bagi orang-orang kudus. Baru lihat, wah, gitu. Tapi setelah itu dia bertumbuh, ya, pikiran dan perasaan dalam Kristus, berakar di dalam Kristus. Ini tidak perlu dia ini kita ngomong pertumbuhan rohani ya, anak-anak Allah ya. Dia pikiran dan perasaannya, dia sudah menjadi justifikasi sendiri buat dirinya. Ini Tuhan nggak suka loh, gitu. Dia rasa ini rasanya Tuhan nggak suka. Sampai apa saudara? Masuk ke dalam rohnya. Rohnya yang berbicara, saudara. Rohnya ini seiring dengan Roh Kudus yang terus berbicara kepada pikiran dan perasaannya. Rohnya sendiri. Nah, ini yang disebut dipimpin oleh roh. Sampai dia menjadi apa? Kepenuhan roh Allah. Kepenuhan roh Allah. Yang disebut manusia Allah. Man of God. The man of God. Gitu. Nah, sebenarnya saudara,
Saya lanjutkan dulu ya sebentar ini. Inilah yang disebut orang yang menang. Dan kemudian orang yang menang ini, kalau apabila Kristus itu adalah hidupmu, kok kenapa dibilang Kristus itu hidupmu? Artinya Kristus yang menang. Kamu juga harus menang sebagaimana Kristus menang. Karena hidup Kristus adalah hidup yang menang. Amin. Gitu. Wahyu 3. Iya, Wahyu 3 ayat 21. Gitu. Jadi hidupnya Kristus, makanya kalau 3 ayat 4, apabila Kristus itu yang adalah hidup kita, artinya apa? Hidupnya Kristus adalah hidup yang menang, maka ketika dia datang dalam kemuliaannya bersama malaikat-malaikatnya di awan-awan, kamu juga turut dimuliakan bersama dengan dia. Masuk diangkat dalam perjamuan kawin anak domba. Itu yang dibilang, berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 7 dan 9. Ya. Nah, ini orang-orang yang akhirnya Bapa meteraikan, saudara. Dipisahkan dari apa? Murka Allah. Malapetaka. Ada meterai Allah yang hidup. Saudara, dipisahkan. Ya. Amin, saudara. Nah, perjalanan ini itu sesungguhnya, saudara, itu perjalanan kemuliaan ini. Ya. Sesungguhnya ini adalah perjalanan. Ya. Saya sebenarnya rindu nih, saudara, ya. Semakin kita mengenal, nah, ini kan gambarannya ya. Tapi Bapak Ibu, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, you are not alone, you are not work alone. Engkau tidak jalan sendiri. Ingat ya, ini yang luar biasa bahwa ada perintis, ya. Dikatakan gini loh, saudara, ada perintis yang masuk jauh ke belakang tabir. Ada tabir, ingat saudara, pada saat Yesus mati, disalibkan, itu tabir bait Allah itu terbelah. Nah, jauh di belakang tabir itu, di tempat Maha Kudus, ruang Maha Kudus itu dibilang Yesus masuk jauh ke belakang tabir untuk menjadi perintis, gitu. Menjadi korban satu untuk selama-lamanya. Korban satu untuk selama-lamanya. Tapi apa yang dia kerjakan? Apa sih yang dia kerjakan? Nah, saudara, saya rindu ya, sepintas saja, besok kita lanjutin ya, sepintas saja malam hari ini mengenai beberapa ayat. Saudara bisa lihat, wow, saya bilang, wah, ini kita harus benar-benar menaruh ini ya, perhatian terhadap beberapa kebenaran ini ya. Nah, saudara ya, kita tahu sekarang kan, saudara ditempatkan kudus, saudara diselamatkan dari kerajaan kegelapan, masuk ke dalam kerajaan anaknya. Satu hari nanti anaknya sendiri itu datang untuk apa, saudara? Untuk menjemput orang-orang yang apa, saudara? Siapa yang dijemput oleh anak manusia pada saat dia datang dalam kemuliaannya? Yang mengenakan Kristus sebagai hidupnya. Itu jawabannya. Ya. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, yang mengenakan Kristus sebagai hidupnya. Yang mana sih itu, Pak? Ya, apa hidupnya Kristus? Hidupnya Kristus adalah dia menang. Wahyu 3 ayat 21. Gitu ya. Dia menang. Ya. Nah, sebagaimana aku menang, kata Yesus di Wahyu 3 ayat 21, kamu juga harus menang, gitu. Gitu ya, saudara. Nah, mari kita lihat bagaimana dia menang. Nah, di beberapa ayat ini, saudara ya, sebagai materi bagian terakhir ya, setelah itu kita bisa selesai ya. Saudara lihat ya. Roma 10 ayat 9 katakan apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, lihat ya, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa apa, saudara? Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi harus percaya dua kan? Yesus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Sepintas biasa. Tapi coba saudara perhatikan ayat berikut. Saya mulai dengan bagian ayat 36, saudara perhatikan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa
Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus? Allah, saudara ya. Ini menarik loh, saudara. Nah, Allah ini siapa? Coba kita lihat 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Oke? Yang daripadanya berasal segala sesuatu, ya, dan yang untuk Dia kita hidup. Oke. Jadi saudara dan saya, saudara, dan yang untuk Dia kita hidup. Saudara udah lihat diagram tadi ya, memang Dia yang membuat skenario. Dan tapi saudara lihat, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Benar balik tadinya, Yesus adalah Tuhan. Amin. Itu kan, ya. Nah, Allah yang satu-satunya ini yang membuat Yesus menjadi Tuhan, saudara, ya, itu adalah bukan hanya membangkitkan Dia dari orang mati, tapi mari kita lihat lebih jauh lagi di sini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, sama ya, saudara ya, sama ya. Dan tentang hal ini kami adalah saksi. Dan sesudah Ia, saudara lihat, sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Jadi Yesus ditinggikan oleh tangan kanan dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, ya, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku, ya. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, ya, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ya, jadi bukan Daud, tapi Tuanku. Siapa Tuannya ini? Nanti saudara bisa baca di Mazmur 110 ayat 1. Ya, ya, Bapa berkata kepada Adonai, gitu ya, kepada Tuanku. Ya, Mazmur 110 ayat 1. Ya, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ada yang menarik, saudara. Yesus menjadi Tuhan, di mana Allah membuat Yesus itu menjadi Tuhan. Karena apa, saudara? Sorry, saya ulang ya. Membuat Yesus menjadi Tuhan, ya, yaitu bahwa Dialah yang duduk di sebelah kanan itu. Dialah yang ditinggikan itu. Dan duduk di sebelah kanan itu. Sehingga Dia menjadi Tuhan. Nah, ini saudara ya. Nah, bagaimana itu terjadi, saudara? Nah, coba kita lihat ya. Di Filipi 2 ayat 9 dan 10 ini. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia. Sama ya? Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi, saudara bisa ikutin? Bisa ya? Bisa ikutin ya? Dari sini loh. Selamat. Selamat itu Yesus percaya, mengaku Yesus Tuhan, ya. Mengaku Yesus Tuhan. Tadi kan gambar kita begitu ya? Saya ulang dulu ya. Ya. Ini saudara ya. Mengaku dan percaya. Ya, oke? Mengaku dan percaya. Oke. Mengaku percaya. Oke? Gini, kalau nggak ini bilang gini, Yanti, jempol gini. Oke, gitu. Sebentar, Pak, sebentar, tahan, terlalu cepat, misalnya gitu ya. Ya? Ini basic banget loh, teman-teman. Tapi ini penting sekali, ya. Nih ya, kita dipindahkan nih kerajaan kegelapan ke kerajaan gini, mengaku percaya. Apanya mengaku apa, percaya apa? Mengaku Yesus itu Tuhan. Tapi harus tahu dong kalau begitu, karena itu begitu penting kan? Percaya, ya, supaya kamu akan diselamatkan.
Nah, saya jelaskan tadi ya, bahwa Allah yang membuat Yesus itu menjadi Tuhan. Oke? Dan itu artinya dia itu duduk di sebelah kanan. Karena apa? Ia, seperti ayat sebelumnya, ia itu dibangkitkan oleh Allah dan ia ditinggikan oleh tangan Allah. Kemudian ia duduk di sebelah kanan. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Bukan hanya ditinggikan. Tapi mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya apa? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di lagu. Ya. Segala yang ada di langit dan di atas, di bumi, di bawah, ya, bertekuk lutut. Segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi apa gunanya, saudara? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, saudara, saudara yang dikasih Tuhan, lihat nggak? Jadi kita nih kalau bilang Yesus Kristus Tuhan, artinya mengaku Yesus itu Tuhan. Harus tahu itu. Yesus Allah yang menjadikan dia Tuhan. Karena apa? Karena dia itu sekarang duduk di sebelah kanan. Sampai dia duduk itu bagaimana ceritanya? Dia dibangkitkan oleh Allah. Ya. Dia ditinggikan oleh Allah, oleh tangan kanan Allah, dan dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sampai katanya apa? Segala lutut akan bertelut, kan, mengaku, ya baik yang baik yang di langit, di atas, ya, atau di bumi di bawah. Wah, kata-kata itu ya konsisten sekali sejak Keluaran. Ya, aku tidak mau ada Allah lain di hadapanmu, baik di bumi, di langit, di atas, di bumi di bawah. Ya, tapi di situ ada frasa yang lebih menarik lagi. Atau di dalam bumi di bawah air, di bawah air. Artinya nggak boleh ada yang luput, gitu ya. Nggak boleh ada Allah lain. Aku adalah Allah yang cemburu. Nah, di sini sama. Ya, sekarang semuanya katanya di langit, di atas, di bumi di bawah bertekuk lutut katakan Yesus itu adalah Tuhan. Saudara, Tuhan di sini diberikan, ya, oleh Allah kepada Yesus. Pasti ada dong. Kok bisa ya? Sebelumnya, ya, kita sambung besok tuh, saudara. Ya, sebelumnya gimana ya? Ya, dia dibangkitkan, ya, dia karuniakan, ya, bahkan dia diberikan nama di atas segala nama, dijadikan Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti itu, maka kita bisa melihat perjalanan kita seperti apa? Pasti akan mengikuti Yesus. Perjalanannya Yesus, ya. Oke, sampai di situ ya. Dulu ya, teman-teman, kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan malam hari ini saya clearkan yang bagian bawah itu ya. Ada beberapa ayat dari Injil Yohanes 44:65, kemudian tadi sampai lupa. Oke, kita tutup dulu deh. Yohanes 10 ayat 28-29. Salah. Yohanes 10 ayat, ya betul. Ayat 27 ya. 28-29. Oh ya, boleh mulai dari 27, Pak. Mendengar aku dan aku Pak Lepri, suaranya ini kurang intermittent. Siapa? Ya, Yanti boleh? Domba-dombaku mendengarkan Oke, suara. sekarang tiba-tiba kita jadi domba ya. Ya. Tadi ya, domba itu selalu cari tempat bersih. Oke? The spirit of holiness, ya. Domba itu selalu cari tempat bersih. Bukan babi, saudara ya. Walaupun dia udah dikasih pita pink gitu, tapi kalau ada lumpur tetap terjun ya ke lumpur. Oke, jadi kita ini domba ya. Ayo, silahkan Yanti.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan Amin. seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke. Amin. Ada jaminan loh, saudara. Ya. Jadi ini jaminan nih, ya. Ketika kita ada di dalam, ketika kita ikut gembala ini senantiasa dan setia sampai akhir, nggak ada yang akan mengambil kita dari tangannya, gitu. Ya. Bahkan di ayat 29 itu dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar bentar ya. Jadi Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Konsistennya, saudara. Bapa yang memberikan kita kepada Yesus. Ya. Oke. Lanjut. lebih besar daripada siapapun, Lebih besar dari siapapun. Oke. dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak ada yang dapat merebut. Wah, ini kalau kita menghadapi alam maut loh, saudara ya. Itu janji-janji yang luar biasa itu yang dideklarasikan di tengah-tengah keadaan-keadaan yang suram itu. Wah, saudara, kalau mau tahu keadaan yang paling suram itu adalah keadaan ketika orang mau mati. Itu keadaan yang paling suram. Yang lain bisa pakai uang kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, pinjam uang orang. Kalau yang ini, you mau pinjam apa juga nggak bisa. Benar. Kita semua pasti sudah punya pengalaman dengan hal-hal itu, terlibat dalam keadaan itu. Paling suram itu. Nah, janji-janji setia seperti ini, saudara. Firman seperti ini, wah, itu yang melegakan. Amin, ya. Wah, saya belum bisa membandingkan yang, ya Bu, saya tahu cerita Bu Esther, tapi yang cerita Pak Tadus kemarin yang anak Kristina itu, waduh, saya bilang kalau tidak di dalam Tuhan ya bisa menghadapinya ya gimana ya gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, dia berjanji. Ya, ingat nih, janji Allah itu, aku mau jadi bapaknya dan mereka jadi anakku. Itu janji Bapa. Bapa yang sedang melihat kau dari tempat yang tinggi, yang menarik saya dan saudara datang kepada Yesus. Bapa mengenal engkau, ya. Amin. Itu berita keselamatan, ya. Berita kabar baik malam hari ini, saudara. Besok kita akan lanjutkan, ya. Kita tutup dalam doa. Berbicaralah terus sampai kami melihat wajah-Mu. Berbicaralah terus-menerus sampai kami dapat menikmati kehadiran-Mu. Berbicaralah terus-menerus sampai setiap irama hati-Mu menjadi pikiran dan perasaan kami. Haleluya. Supaya kami tidak terbelenggu oleh setiap ketakutan, kekhawatiran apapun di tengah dunia ini. Supaya sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah kami. Kerajaan-Mu boleh nyata hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, kami datang kepada-Mu Bapa di dalam kerajaan surga, mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Saudara yang percaya, yang mengucap syukur kepada Tuhan, bersama dengan saya katakan. Amin. 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 Amin, amin. Pak, tadi ada pertanyaan satu nih. Ya. Tapi mungkin dari penjelasan tadi mungkin